Nào đã làm tao. Halo Sinemania, apa kabar? Semoga Anda baik-baik saja ya. Kali ini, Hamzah akan merangkum alur cerita film Bogia yang booming di Vietnam. Dirilis pada 5 Maret 2021 kemarin dan mendapatkan rating 6,8 di IMDb. Film Bogia ini bergenre komedi keluarga yang banyak mengandung bawang. Disutradarai dan dibintangi oleh Tran Tan sendiri, Ngan Chi, Tuan Tran, dan sederet bintang Vietnam lainnya. Tak perlu menunggu berlama-lama, langsung saja ke jalan ceritanya. Di awal film diceritakan keadaan penduduk di kota Saigon, Vietnam begitu padat. Di kota ini orang bergerak setiap hari untuk mencari rezeki. Orang berdatangan dari desa dan akan memilih tinggal di kota ini termasuk keluarga Basang yang terpaksa harus tinggal di gang sempit dengan segala hiruk pikuknya. Mereka hidup berdampingan seperti keluarga. Basang harus membesarkan kedua anaknya tanpa seorang istri. Anak pertamanya bernama Woan, seorang YouTuber yang lumayan sukses. Anak keduanya seorang perempuan baru berusia 6 tahun yang bernama Butot dan merupakan anak adopsi. Di depan rumah Basang tinggal kakak perempuannya yang bernama Hagyo yang kerjanya menjaga warung. Dia mempunyai anak yang bernama Bin Loy yang merupakan agen properti. Di sebelah rumah Hagyo terdapat adik laki-lakinya yang bernama Tufu. Tufu ini memiliki istri yang bernama Tim An. Mereka sudah lama menikah tapi belum punya anak. Tupu ini membuka warung sate dibantu Tim An istrinya yang super bawel. Sebenarnya Basang ini memiliki 4 bersaudara. Dia masih mempunyai adik satu lagi tapi dia tinggal jauh dari mereka karena memilih jalan hidup yang kurang baik karena dia doyan sekali mabuk dan berjudi. Suatu pagi, Basang mengunjungi tempat Kamli teman dekatnya. Kamli ini berprofesi sebagai tukang jahit dan berstatus perawan tua. Kamli yang agresif rupanya menaruh hati ke Basang, sang duda keren dengan 2 anak. Dia menyiapkan sarapan pagi untuk Basang. Tapi belum saja makanan tersebut dicicipi, Con, mày đứng đó. Mày tao gặp mày quên. Không bạo lực gia đình, Mày chết. không làm như vậy. Tuấn ơi. Tun ini memang anak yang hiperaktif dan selalu menjadi biang kekacauan, sampai menjadi buronan para penghuni lainnya. Basang pamit pergi karena ingin jarah ke makam orang tuanya. Kamli yang berharap cintanya dari Basang ngintil juga ikut ke makam. Scene berpindah ke saluran YouTube-nya Woan. Wih, ternyata Woan dan adiknya Butot ditemani kedua temannya sedang melakukan secara langsung dari rumah. Di saluran YouTube-nya, dia mengajak para penggemarnya untuk mengubah rumahnya menjadi surga liburan. Selang beberapa jam, kita lihat apa yang terjadi. Trời đất ơi, ở đâu rồi? Tapi videonya sukses ditonton lebih dari 2 juta orang. Malam harinya, keluarga Basang sedang mengadakan perayaan sehingga melakukan penyekatan jalan gang. Semua keluarga berkumpul, mereka bernyanyi sambil menikmati hidangan. Wan diminta bernyanyi untuk ayahnya tapi dia menolaknya, malah asik dengan gawainya. Hagyo juga kesal dengan tingkahnya Woan. Seorang tetangganya menanyakan penghasilan YouTube-nya kepada Woan, tapi Woan hanya tersenyum. Yang menjawab malah Hagyo sambil membanggakan anaknya Bin Loy yang mempunyai penghasilan sebulan lebih dari 100 juta. Ayahnya Woan memuji sepupunya Bin Loy dan menyarankan kepada Woan untuk meniru Bin Loy. Tapi Woan hanya tersenyum saja. Begitu juga dengan Hagyo, dia menyarankan Woan mencari pekerjaan yang layak, jangan hanya mau menjadi YouTuber. Woan yang kesal berlalu pergi dan bilang tidak mau makan kotoran. Jelas membuat Hagyo marah karena dia yang masak. Ngomel mulu sih, dasar emak-emak ya. Tupu berusaha membela Woan dan bilang jangan ngomel karena Woan sudah dewasa. Malah Tupu yang kena semprot juga.
Namun tiba-tiba adik terkecil Basang yaitu Kui mengamuk karena tidak diundang ke pesta. Dia merasa sangat tidak dihargai sebagai keluarga. Kui dalam pengaruh minuman beralkohol sehingga memecahkan botol minuman yang membuat orang ketakutan. Basang berusaha membuat adiknya tenang dan membawanya pergi. Tapi mulut Tim An yang rombeng mengejek Kui dengan bilang bahwa kesalahan terbesar dari mertuanya adalah melahirkan anak brengsek seperti dia. Mendengar hal itu, Kui berbalik mengamuk dan kekacauan semakin merunyam. Aksi lempar-lemparan barang pun gak bisa dielakkan lagi. Basang secara tak sengaja dipukul sama Kui sampai pingsan. Besoknya, sepulang Basang menjemput sekolah Butot, Basang memutuskan singgah dulu di warung Tufu adiknya dan masih membicarakan yang terjadi tadi malam. Tufu menyalahkan Basang karena mengundang Kui ke pesta. Tim An juga ngoceh karena semalam dia terkena tamparan Kui. Tapi Basang bilang mulut rombeng seperti Tim An memang layak mendapatkan tamparan karena sama sekali tidak memiliki saringan. Di sini Tim An mempertanyakan siapa ibunya Butot sebenarnya, karena setelah Basang ditinggalkan istrinya dan merawat Won sampai dewasa, tiba-tiba Basang membawa bayi kecil dengan alasan orang tuanya tidak sanggup merawatnya. Siapa tahu Butot adalah anak haram Basang dari pacar gelapnya dan berita skandal itu sudah menyebar ke mana-mana. Tupu memperingatkan istrinya takutnya Butot sedih mendengar ucapannya, tapi Tim An tidak memperdulikannya dengan alasan karena mereka adalah keluarga. Emang keluarga boleh saling menyakiti ya? Aduh, Tim An. Kamli yang tadinya mau pesan makanan malah berlalu pergi dan bilang bahwa ia tidak suka dengan ucapan Tim An yang sembarangan bicara terutama menyangkut Basang. Hagio juga ikut nimbrung tentang siapa ibunya Butot sebenarnya, tapi Basang tidak terlalu menanggapi karena Butot berdiri di samping dia sambil memanggang daging. Basang meminta gajinya kepada Hagio 8 juta tapi Hagio hanya membayar 6 juta karena Basang cuti 4 hari. Malah Hagio menyarankan kepada Basang untuk menjual rumah kepadanya dan Basang bisa membeli rumah yang lebih kecil. Kejadian ini dilaporkan Butot sama kakaknya Woan. Dan Woan langsung melunasi utang ayahnya kepada Hagio. Basang yang mengetahui utangnya telah dibayar lunas oleh Woan menyalahkan Butot karena comel. Không làm gì nữa hết. Lát qua bên đó xin nghỉ việc. Tôi nuôi. Malam harinya, Kui datang bersama para penagih hutang. Kui meminta tolong kakaknya untuk melunasi hutangnya yang dipinjam sebesar 40 juta yang sudah membengkak menjadi 58 juta karena sudah tidak dibayar selama 3 bulan. Woan yang sangat terganggu berniat untuk menelpon polisi, tapi Basang mencegahnya. Basang yang sangat peduli sama adik laki-lakinya berniat membayar hutang Kui karena para penagih ini mengancam akan memotong jarinya. Woan tetap mencegah ayahnya membayar hutang pamannya karena ini tidak akan merubah sikapnya. Bahkan mereka terlibat perdebatan yang cukup panjang karena masalah ini. Basang sang pekerja keras dan berhati malaikat, tanpa rasa lelah dia terus bekerja sepanjang hari. Walaupun hasil keringatnya dimanfaatkan oleh saudara-saudaranya, tapi dengan alasan keluarga, dia rela menjalankannya. Seiring berjalannya waktu, Woan mendapatkan kontrak iklan pertamanya dan dia langsung pindah ke apartemen, memboyong ayah serta adiknya. Seperti biasa, Basang selalu ingin membagi kebahagiaan bersama keluarga besarnya. Pesta pun dimulai. Dan di setiap perkumpulan terjadi, pasti ada masalah dengan keluarga ini. Woan kehilangan uang sebesar 30 juta dan menuduh Kui yang mengambilnya. Tapi Basang tidak terima kalau Kui dituduh. Begitu juga dengan saudara-saudara yang lain. Mereka semua menyalahkan Woan karena telah bersikap kurang ajar. Bahkan Tim An menyebutnya sebagai akibat karena tidak diurus oleh sang ibu. Woan yang semakin emosi berusaha membeberkan semua kejelekan saudara-saudara ayahnya, yang hanya bisa memanfaatkan ayahnya dan mereka sama sekali tidak bisa membantu ayahnya ketika sedang jatuh miskin. Namun tindakan Woan semakin membuat Basang sedih, karena Basang hanya menginginkan keluarganya utuh dan saling menyayangi satu sama lain. Mereka pun pergi setelah kecewa dengan sikap Woan, padahal apa yang Woan ucapkan itu benar. Mereka hanya tidak terima ketika keluar dari mulut Woan yang masih dianggap anak kecil. Basang kecewa kepada Woan karena bicara sembarangan kepada saudara-saudaranya. Namun Woan membela diri karena semua ucapannya cukup relevan dan beralasan. Bahkan dia menyalahkan ayahnya karena bisa hidup seperti ini, rela diinjak-injak oleh saudaranya sendiri. Basang merasa bersalah terhadap saudara-saudaranya karena dia yang mengundang mereka. Basang memilih pergi bersama Butot. Kamli yang datang terlambat berusaha memahami keadaan dan menenangkan Woan, dan berharap Woan
Wohan akan meminta maaf kepada ayahnya suatu saat nanti karena itu pasti membuat ayahnya bahagia. Keesokan harinya sepulang menjemput sekolah Butot, Basang dikejutkan dengan kedatangan wanita cantik yang mengaku sebagai ibunya Butot. Perempuan ini bernama Triji. Basang menyalahkan Triji karena setelah 6 tahun baru berniat untuk mengambil Butot. Sempat terjadi pertengkaran di antara mereka dan seperti biasa Butot adalah seorang penguping yang baik. Dia selalu ingin tahu tentang keluarganya. Tapi Triji sepertinya tidak berniat untuk mengambil anaknya, tapi dia ada maksud tertentu. Dan benar saja, sewaktu Wohan syuting iklan, Triji membuat pengakuan di internet kalau sebenarnya dia dan Wohan pernah berpacaran sampai mempunyai anak. Dan ketika dia melahirkan, Wohan meninggalkannya dan memilih berselingkuh dengan wanita lain. Dan Wohan mengancamnya supaya dia merahasiakan kejadian ini. Wohan yang tidak tahu apa-apa merasa tidak bersalah karena memang Butot dibawa oleh ayahnya untuk diadopsi dan sudah dianggap sebagai adiknya sendiri. Wohan berusaha menghubungi ayahnya, dia menyalahkan ayahnya karena mengadopsi Butot. Karena gara-gara Butot, dia dituduh punya skandal di masa lalu dan itu pasti akan merusak karirnya yang sedang berada di puncak. Untuk meyakinkan dirinya, dia bertanya tentang siapa sebenarnya Butot. Dan ayahnya menjawab bahwa sebenarnya Butot itu adalah anak kandung Wohan dari mantan pacarnya terdahulu. 6 tahun yang lalu pacarnya memberikan bayi kepada Basang, tapi karena Basang takut tetangganya menggunjing Wohan, maka dia tidak terus terang siapa Butot sebenarnya. Basang membiarkan orang lain berpandangan jelek terhadap dirinya demi masa depan Wohan. Dan ketika Wohan bertemu dengan Triji, ternyata dia sengaja memanfaatkan karir Wohan yang sedang berada di puncak untuk mendobrak popularitasnya dengan membuat skandal di masa lalunya supaya dia bisa meroket menjadi selebritis dadakan dengan memutarbalikkan fakta sebenarnya. Jelas Triji diuntungkan karena dia sebagai objek penderita dan Wohan berada di posisi yang salah dan dia tidak bersedia melawannya untuk klarifikasi. Skandal Wohan dan Triji menjadi trending utama di sosial media. Semua pihak menyalahkan Wohan, bahkan beberapa kontrak iklan yang sudah disepakati terpaksa diputus secara sepihak. Keadaan ini membuat Wohan terpuruk. Dari pihak Triji pun berhasil merekam adegan ketika Wohan berlaku kasar kepada Triji. Jelas keadaan ini mengiring opini publik untuk membenci Wohan. Wohan terlilit beberapa hutang karena pemutusan beberapa kontrak iklan. Terpaksa dia harus menjual kembali apartemennya dan kembali pulang. Wohan memberikan uang kepada ayahnya hasil penjualan apartemennya supaya dia tidak menjual rumah satu-satunya. Tapi Basang tidak mau menerima uang dari Wohan. Basang menyarankan Wohan menyimpan uang itu karena dia tahu bahwa Wohan diboikot di internet dan tidak punya penghasilan lagi. Basang telah berjanji akan melunasi hutang adiknya Kui supaya Kui tidak lagi menjadi buronan para penagih hutang. Kamli yang mengetahui Basang hidup untuk orang lain, dia berusaha untuk meyakinkan Basang supaya bisa hidup untuk dirinya sendiri. Tapi Basang tidak mau mendengarkan ocehan Kamli dan berlalu pergi. Tapi tiba-tiba Basang jatuh dan langsung dibawa ke rumah sakit Hasan Sadikin. Setelah diperiksa dokter, ternyata Basang mengalami gagal ginjal stadium akhir dan harus secepatnya mendapatkan donor. Basang meminta Kamli dan Tufu untuk merahasiakannya kepada Wohan. Namun apalah daya, mulut seorang perempuan memang gak bisa dipercaya. Mengetahui ayahnya dalam kesulitan, Wohan berusaha meminta maaf kepada seluruh anggota keluarganya dan meminta mereka bersedia mendonorkan ginjal untuk ayahnya. Hagio bersedia membiayai operasi pencangkokan ginjalnya. Tupu juga bersedia mendonorkan ginjalnya, tapi aksi pahlawannya mendapat tentangan keras dari Tim An istrinya. Malah terjadi pertengkaran di antara mereka. Tim An bilang Tupu bukan suami yang baik, bahkan dia belum juga memberikan anak untuk dirinya. Tapi Kui yang selama ini dibantu ayahnya bersedia mendonorkan ginjalnya dengan sukarela. Tapi dia butuh uang juga. Kui beralasan kenapa dia mau mendonorkan ginjalnya, karena hanya Basanglah yang menganggapnya sebagai manusia. Wohan sudah baikan dengan ayahnya. Dia mengerti apa yang dimaksud dengan keluarga, di mana bisa saling membantu satu sama lain. Wohan juga belajar menjadi ayah yang baik dengan mengajak Butot jalan-jalan. Namun timbul permasalahan baru. Kui meninggal dunia dibunuh dengan tusukan di punggungnya, membuat mereka semua bersedih karena apapun yang terjadi dengan Kui tetap keluarga mereka. Namun jalan yang dia tempuh sungguh keras sehingga kematiannya pun sungguh tragis. Masalah pendonor ginjal untuk Basang kembali menjadi perdebatan panjang. Mereka tidak mau anggota keluarganya ada lagi yang meninggal, terutama Basang yang mengalami gagal ginjal stadium akhir dan hanya punya waktu 6 bulan saja. Wohan bersedia mendonorkan ginjalnya, tapi sebaliknya Basang tidak mau menerima donor dari Wohan karena Wohan mempunyai alat picu jantung dan akan beresiko untuk Wohan. Basang sayang sama Wohan dan tidak mau mengganggu kesehatannya, apalagi Wohan harus mengurus Butot yang masih kecil. Tapi Wohan yang sayang sama ayahnya semakin kesal karena dia tidak mau menerima ginjalnya. Perdebatan malam ditutup dengan manis. Basang meminta Butot untuk tidur bersama ayahnya untuk pertama kalinya. Basang ingin di masa akhir hidupnya melihat Wohan menjadi ayah yang baik untuk Butot.
Paginya, Woan bangun dan mencari ayahnya. Ternyata, semalam ayahnya diam-diam pergi dari rumah tanpa arah tujuan yang pasti. Woan dan Butot berusaha mencari keberadaan Basang tapi tidak juga menemukannya. Basang ternyata menginap di sebuah tempat ibadah dan berusaha menenangkan diri, bahkan dia juga sudah mempersiapkan peti mati untuknya. Dia juga dipoto menggunakan baju mahal pemberian Woan untuk foto kenangan terakhir hidupnya. Ketika Woan akan klarifikasi di channel YouTube tentang skandalnya, Woan memberi waktu kepada para penonton channelnya sampai tembus 10.000 penonton. Namun tanpa diduga, Butot masuk dan menunjukkan gambar kakeknya hasil lukisannya kepada para penonton YouTube ayahnya, supaya membantu mencari keberadaan di mana kakeknya berada. Woan melarang Butot masuk ke ruang kerja ayahnya, tapi Butot beralasan dia ingin mencari keberadaan kakeknya dan tidak ada satu foto kakeknya di dalam rumah, bahkan di semua album foto keluarga. Woan berusaha menenangkan Butot, namun Butot bilang dia sangat membenci ayahnya dan ingin kakeknya kembali. Woan kembali ke saluran YouTube-nya. Kali ini dia menjelaskan bahwa yang tadi masuk kamera adalah anaknya yang bernama Butot. Ayahnya menyembunyikan identitas Butot selama 6 tahun karena waktu itu dia masih muda dan berada di kelas 12. Dan ayahnya khawatir tentang masa depannya apabila mengetahui dia sudah punya anak. Ayahnya berjuang sendirian membesarkan Butot sampai dia besar dan sama sekali tidak memberitahu siapa Butot sebenarnya. Woan mencoba berinteraktif dengan memberi pertanyaan kapan terakhir kalian dipoto dengan ayah sendiri dan di mana. Tak satu pun dari para penonton YouTube-nya yang berkomentar. Itu berarti hal yang sama seperti yang dilakukan Wohan yang tak pernah dipoto dengan ayahnya. Bahkan setelah ayahnya pergi dari rumah, tak satu pun foto yang tersisa. Dengan mata berkaca, Wohan bercerita bahwa tak satu pun foto yang diambil bersama ayahnya. Wohan merasa menjadi anak yang tidak bertanggung jawab. Bahkan dia juga bilang dia belum bisa menjadi ayah yang bertanggung jawab. Karena Butot saja anak biologisnya hanya merindukan ayahnya Basang, tidak merindukan dirinya. Wohan juga meminta maaf kepada ayahnya karena sudah menjadi anak yang nakal. Wohan tidak meminta ayahnya mencintainya, tapi Butot sangat membutuhkan dirinya. Di akhir ucapannya, Wohan meminta izin kepada ayahnya untuk tetap terus menjadi anak lelakinya. Basang yang mendengar ucapan Wohan tidak kuasa membendung air matanya. Vì sao cha ơi, chẳng kể con nghe từ lâu chôn giấu điều tra tiếc nuối khi đã phải quên đam mê đời mình. Dan pada akhirnya, Basang mau menerima cangkok ginjal dari Wohan. Tapi memang usia tidak ada yang tahu kapan tutupnya. Manusia hanya bisa berencana dan berikhtiar. Tuhanlah yang menentukan akhir hidup kita. Sepeninggal ayahnya, Wohan berusaha menjadi ayah yang baik untuk Butot dan film pun selesai. Oke, perbanyaklah waktu untuk keluarga kita, berbahagialah selagi masih ada kesempatan. Sampai di sini dulu review film kita kali ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share ke teman-teman Anda. Saya Hamzah, pamit. Câu này, bye bye. Như